Kalau kalah caci maki, kalau menang bagi-bagi. Asik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Cendir Jendela Ilmu Podcast. Saya Dharma Prawijaya selaku host kita kali ini, dan dengan 3 bintang tamu kita di sini. Boleh kenalkan diri kalian? Oke, perkenalkan nama saya Jasdeno Agustian dari kelas 11-4. Nama saya Iqmal dari kelas 11-5. Saya Tiara Knesia dari kelas 11-6. Kali ini kita akan membahas tentang judol di kalangan remaja. Kita ketahui bahwa judol ini sangat rentan sekali di kalangan remaja. Bagaimana cara mengatasinya dan apa kelanjutannya akan kita bahas kali ini. Kita mulai saja ke pertanyaan pertama. Oke, untuk kalian, apa sih yang kalian bayangkan kata pertama nih kalau kalian mendengar kata judol? Menurut saya pertaruhan uang. Kalau Anda? Menurut saya jebakan. Kalau menurut saya tentang lebih ke kerugian. Kerugian. Boleh jelaskan lebih lanjut kenapa kalian memilih kata tersebut untuk mendefinisikan judol? Oke, menurut saya pribadi ya, kenapa saya memilih kata tersebut? Karena judol ini menyesatkan. Awalnya emang manis, tapi lama-kelamaan itu membawa seseorang pemain judi itu ke dalam jurang yang lebih dalam lagi. Jadi emang awalnya manis, tapi lama-kelamaan itu bikin orang itu ketagihan atau keterusan. Nah, modal yang dikeluarkan itu tidak sebanding, jadi membuat seseorang itu ingin mengembalikan modal yang dia taruh. Oke, intinya judol itu awalnya itu terlihat wah menguntungkan sekali, tapi kalau kita udah masuk itu sangat merugikan kita, malah bikin kita ketagihan. Ya. Kalau Anda gimana? Ya itu tadi yang saya sebut sebagai jebakan. Karena kelihatan menguntungkan, rupanya malah merugikan. Dan kita akan susah untuk keluar kalau udah masuk judi itu. Kita akan bakal terus pengen kita punya uang. Oh, coba. Mungkin hari ini dapat. Bisa. Berarti peruntungan ya. Peruntungan. Kalau Tiara gimana? Kalau menurut saya judi itu lebih membuat seseorang merugikan ya. Kalau kita itu kan lebih tertarik dengan kata judi online menghasilkan uang lebih cepat. Nah, kita pun ikut-ikutan atau melakukan tindakan tersebut. Kemudian kita akan merugikan kita diri sendiri, baik itu waktu, uang maupun masa depan. Jadi intinya judol itu merugikan kita sekali ya. Iya. Untuk pertanyaan selanjutnya, pertanyaannya, kenapa sih orang itu bisa tergiur sama judol? Kan judol itu udah tersistem nih, apalagi judol kan online. Kan kita udah tahu bahwa kayak online tuh ada kayak algoritma kayak gitu, di mana kita dirancang untuk kalah. Walaupun kita udah coba berkali-kali tetap kalah gitu kan. Jadi bagaimana sih orang itu bisa tergiur dengan judol? Oke, menurut saya pribadi karena judol itu awalnya itu mempromosikannya itu secara menarik ya, biar orang itu dapat tertarik gitu sama judol itu. Jadi orang yang sudah tertarik ini iseng awal-awalnya, jadi dia menghabiskan modal beberapa, jadinya keterusan sampai menghabiskan modal yang cukup besar. Karena modal yang cukup besar yang sudah ditaruh di perjudian tersebut, maka dia akan berpikir bahwa modal yang sudah ditaruh itu sudah besar, rugi dong kalau nggak dilanjut dan nggak dapat hasilnya gitu. Oke, kalau Kak Iqbal gimana? Kalau aku sendiri ya, mungkin mereka itu awalnya itu ngikut-ngikut. Teman-temannya pada main semua nih. Oh, aku juga mau coba mumpung ada uang sedikit aja dulu. Ujung-ujungnya dapat. Oh, coba lagi, siapa tahu dapat. Terus kalah dan mereka belum puas. Oh, coba. Itu yang bikin kalau orang udah kena judi itu bakal susah untuk keluar. Karena rasa penasaran tadi itu. Berarti dari awal dari pengaruh teman sebaya sudah itu coba-coba, terus udah terjerumus gak mau coba, pokoknya gimana supaya balik modal lagi gitu, dicoba kayak gitu. Kalau Kak Tiara gimana? Menurut saya itu biasanya itu orang-orangnya itu seperti ingin
kayak ingin habiskan uang dengan cepat tanpa bekerja, tanpa mengeluarkan tenaga. Nah, akhirnya mereka itu pun ketagihan dengan judi online dan tidak bisa terlepas dari itu semua. Intinya awalnya gara-gara coba-coba, terus terjerumus dan memikirkan bagaimana dibalik modal, jadi spend terus, Iya. tapi ujung-ujungnya rugi. Ya, Iya, rugi Ya, sendiri benar, gitu. benar sekali. Benar. Pertanyaan selanjutnya, kenapa sih remaja itu sangat rentan terkena judol? Apakah karena mereka mau cari uang? Apakah karena terpengaruh oleh teman sebaya mereka? Atau bagaimana menurut kalian? Komentar saya pribadi mungkin karena pikiran remaja itu masih labil dan juga belum cukup matang ya, jadi masih ikut-ikutan teman. Itu. Berarti karena remaja ini kan masih labil, nggak tahu beda mana apakah ini benar atau salah, jadi mereka itu ikut-ikutan sama teman sebayanya, jadi terjerumus mereka. Kalau Anda gimana? Kalau aku ya sama kayak Justiano, mungkin karena remaja itu labil, dan selain yang dijelaskan Justiano tadi mungkin karena maraknya iklan judol di sosmed. Bahkan kadang ada yang promosi sampai ke WA. Nah, oke, kalau dibilang remaja masih labil, terus orang tua gimana? Karena banyak loh orang-orang dewasa yang juga kena judol. Itu kalau menurut kalian nih gimana nih? Kalau orang dewasa nih bisa aja karena kan judol itu tidak hanya untuk making money ya. Judol itu bisa aja untuk ranah hiburan. Bisa aja remaja itu, kalau orang dewasa itu udah tahu nih, oh judol ini akan merugikan. Dia itu datang ke judol itu cuma untuk itu hiburan mereka. Kan mereka udah nyisipin, nah ini duit kalau hilang ya hilang aja nggak apa-apa gitu kan. Bisa saja untuk hiburan kayak gitu. Nah, kalau Anda gimana lagi? Kalau aku sih ya mungkin setuju sama Dharma tadi ya, karena mungkin hiburan, karena untuk melepas lelah ya, untuk refreshing aja gitu. Tapi ujung-ujungnya malah terjerat. Ya, tapi menurut saya ya, Ya, untuk orang dewasa itu menjadi solusi terakhir untuk orang tua tersebut agar mendapatkan hasil yang konstan tanpa bekerja keras. Gitu. Ya. ya, Jadi Berarti mereka itu dengan masuk ke judi nih, ke judol terutamanya, mereka itu berharap mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Ya. Benar sekali. seperti itu, tepat Ya. sekali. Anda gimana, Bes? Kalau Ya. menurut saya, orang tua itu sih kebanyakan kadang ada tidak yang bekerja atau nganggur gitu ya. Jadi mereka itu menargetkan judi online sebagai pamen untuk mendapatkan uang dan mendapatkan keuntungan. Tapi malah sebaliknya itu orang tua itu kecanduan. Bukan hanya remaja saja yang bisa mengikuti judi online, tapi orang tua atau orang dewasa pun juga bisa gitu. Orang dewasa juga bisa. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, kalau ada teman kalian nih yang melakukan judol, apa sih pesan atau yang mau kalian katakan untuk mereka? Jadi pesan dari saya untuk teman saya akan bilang pertama itu stop, jangan lanjutkan karena judi itu bisa membawa teman kita itu ke dalam jurang yang lebih dalam lagi. Jadi awalnya memang memberikan harapan palsu atau juga janji-janji manis dan akhirnya itu terjerumus ke dalam jurang yang lebih tinggi, ke dalam. Oke. Ya, kalau dari saya nih, pesan saya jangan sampai kita terjerumus judol sekalipun, ataupun kita cuma coba-coba nih, sebaiknya jangan. Walaupun kita udah berhenti, mungkin di waktu lain kita ada lagi muncul rasa penasaran dan ujung-ujungnya kita terjerumus lagi nih. Kita harus pedulilah sama masa depan kita. Ya. Oke, baik. Untuk sekarang gimana? Kalau jadi saya akan menasihati teman saya jangan melakukan hal itu lagi dan stop dari judol, karena kalau judol itu kan akan memberi pengaruh buruk, itu akan mengurangi hal mental, psikis dan fisiknya itu akan menurun. Nah kalau teman saya akan mulai ke arah situ, saya akan mengajaknya baik-baik, menasihatinya secara baik-baik dan mengajaknya ke hal yang lebih positif lagi. Oke, baik. Intinya menasihati mereka Iya. ya. Jadi pertanyaan berikutnya, ini kan sudah bahas saran kalian untuk kalau ada teman kalian yang melakukan judol. Tapi Iya. Oke. menurut kalian, bagaimana sih cara kita untuk berhenti dari melakukan judol itu kalau udah terlanjur gitu?
Oke, menurut pendapat saya ya, untuk berhenti dari judol itu lebih lakukanlah hal yang lebih positif seperti olahraga ataupun bisa bermain game yang mengedukasi ya, bukan game judol gitu. Yang menurut saya. Kalau dari saya sendiri nih, kalau emang judulnya itu karena faktor pergaulan, mungkin kita perlu mencari sedikit menjauh lah, bukan cut off dari teman-teman kita ya. Kita sedikit menjauh dari teman-teman yang membawa pengaruh buruk. Kedua, seperti kata Jastiano tadi, kita harus menyibukkan diri lah dengan kegiatan-kegiatan yang positif. Terus kalau emang kita susah, mungkin kita bisa mendekatkan diri ke agama atau kita konsultasi sama orang tua atau sama orang-orang yang kita percayai. Oke, gini, itu kan kalau kondisi mereka itu dalam keadaan punya uang nih. Gimana kalau orang tuanya nggak punya uang, terus dia itu stres gitu, nah, gimana nih uang nggak ada, tapi dia yang melakukan judol ini melakukan itu, memilih untuk melakukan judol untuk mengatasi masalah finansial gitu. Gimana menurut kalian? Biasanya itu bakal jadi lingkaran setan sih. Kalau udah judol nggak punya uang, ujung-ujung pinjol juga. Pinjol, kita pinjol, Judol lagi. judol lagi, ada 2 kali kan? Bisa aja bunuh diri ya. Kayak gitu. Iya, itu bahaya. Nah itu dapat merusak hubungan sosial dengan keluarga dan juga teman-teman sekitar. Ya. Oke. Kalau lanjut kita pertanyaan tadi, kalau Kak Tiara gimana? Kalau aku untuk kita bisa menghindari dari judul, kita lebih bisa melakukan hal-hal yang positif, mencari pekerjaan yang lebih baik, kegiatan yang lebih jauh, yang lebih baik dari judul online, dan kita bisa seperti kata Cristiano tadi nih, melakukan kegiatan olahraga yang bisa menenangkan pikiran kita. Oke, baik. Nih, saya punya pertanyaan nih. Andaikan nih kalian masuk sebagai pemerintahan, apa sih langkah pertama yang akan kalian lakukan untuk mengantisipasi judol di Indonesia? Oh, tentunya saja kita bakal, kalau sebagai pemerintah nih, kita bakal cut off lah. Kita punya judol-judol itu, kita bos-bosnya kita tangkepin dulu. Terus kedua, kita urus masalah di sosmed, kita blokir iklan. Terus kita edukasi ke sekolah-sekolah untuk edukasi judol. Nah, yang susah itu tadi nangkepin bos-bosnya, itu sangat-sangat sulit karena mereka itu punya keuntungan dan bahkan mereka kadang bagi-bagi nih. Oh ya, bagi-bagi Iya. kayak susupan lah gitu kan. Iya. Jadi mereka bakal sulit lah untuk ditangkap. Bahkan ada yang bilang nih, beberapa pejabat itu punya bisnis judol. Jabat. Pejabat, aparatur. Berarti masalahnya udah di Udah dalam sangat- pemerintahan juga Ya, berarti sudah ya. sangat Berat kompleks kali sekali. ya. Susah juga. Sangat susah. Dan juga influencer juga Ya. biasanya menawarkan bahkan. judol. Bahkan Susah. artis-artis pun terikat judul online loh Iya. seperti itu. Jadi melakukan pemblokiran kayak gitu. Memberi edukasi. Sensasi. Tapi kalau menurut informasi yang saya dapat itu kayak situs judol itu kalau sudah diblokir Kominfo itu dalam beberapa 5 menit saja sudah kembali lagi. Gimana Ya. itu Nah, diblokirnya? itu dia masalahnya. Tapi kalau emang kita mau memperbaiki masalahnya sampai ke akar-akarnya ya, mungkin kita harus memperbaiki ekonomi, pendidikan, dan moral bangsa dahulu. Kita perbaiki dia punya pendidikan. Kalau pendidikannya udah baik, moralnya udah benar, ekonominya udah stabil, bagus, ya itu aman lah, bisa mengurangi lah gitu. Berarti dari pendidikan ya. Ya, karena biasanya maaf nih judol itu dari kalangan yang kurang terpelajar. Walaupun tapi anehnya sekarang itu yang terpelajar pun banyak yang kena loh. Jangan salah, orang-orang bahkan orang-orang yang udah kerja, udah terpelajar, udah itulah udah kerjaannya udah enak tuh Nah, masih terikat masih dengan kena. Tapi untuk orang dewasa nggak apa-apa lah ya. Tapi untuk anak remaja, wah masa depan bangsa nggak boleh Wah, hampa. ya, kita ini ya, penerus sampai. bangsa, kita ini Nggak boleh nih. boleh.
Orang tua juga nggak boleh. Nggak boleh. Oke. Terus kita selanjutnya main mitos atau fakta. Oke. Menurut kalian apakah judul itu dapat menguntungkan? Mitos atau fakta? Menurut Anda? Bisa mitos bisa fakta ya. Kalau menurut saya nih, kalau dari sudut pandang pemain nih, judul dapat memberikan keuntungan itu mitos. Ya. Tapi kalau kita bicara dari sudut pandang, misal kita sebagai pemerintah nih, pemangku kebijakan, mungkin kita bisa menarik pajak-pajak. Cuman mungkin kalau di judul itu agak sulit. Kita bisa contoh negara-negara tetangga ya. Singapura. Iya, Singapura. mungkin mereka itu punya bisnis judi. Bisnis judi yang sangat besar lah. Apalagi uang judi itu kan pajaknya besar banget. Dan itu dapat menguntungkan pemerintah. Bahkan di pariwisata juga bisa menambah pariwisata nih. Kalau di Amerika itu di mana? Lupa aku namanya. Las Vegas. Las Vegas. Nah, sering banget itu Ya. negara yang menjadi pelopor judi online. Iya. Tapi kalau kebanyakan di Singapura, Las Vegas itu judinya offline. Offline, Karena, nah, itu dia. karena online itu susah dipajakin karena Iya, banyak websitenya. agak Jadi, sulit. jadi gimana gitu kalau dipajakin? Kan sulit. Iya sih, sangat sulit. Makanya dari ada yang saya bilang tadi bahwa kalau judi online itu emang agak sulit. Kalau negara-negara tetangga itu mungkin dia pakainya judi offline. Cuman kalau kita lihat Kamboja nih, sekarang pembangunan Kamboja itu kan lagi pesat-pesatnya. Karena judi online tadi mulai berkembang pesat lah di Kamboja kan. Dia punya negara ada satu kota tuh lupa di mana itu berkembang sangat-sangat pesat, muncul gedung-gedung banyak. Tapi kan kalau di Kamboja itu judi online-nya marketnya bukan market Kamboja tapi marketnya market luar. Berarti Ya. masyarakat Kambojanya tidak terpengaruh langsung sama judi online Ya. yang mereka bikin. Ya, benar. So, ya. Berarti jadi kalau mau melegalkan judi berarti bukan marketnya bukan bangsa Indonesia sendiri tapi marketnya market luar berarti. Ya, karena seperti yang saya bilang tadi, kalau dari sudut pandang pemain nih, judi itu nggak akan menghasilkan keuntungan. Oke. Kita balik ke mitos atau fakta. Kalau Kak Tiara gimana? Karena aku sih itu lebih ke mitos ya, itu karena hanya menjanjikan keuntungan sesaat saja, itu pada akhirnya itu malah merugikan kita sendiri. Katanya sih menguntungkan, tapi malah faktanya itu malah ke merugikan itu, lebih ke merugikan mental, fisik, psikis, bahkan ada yang emosian, bahkan bisa menunjukkan kata kasar. Nah itu semuanya sih mitos ya teman-teman. Kan perceraian juga kerap terjadi karena juga Iya. kasihan. Kriminal juga Kasihan naik. banget. Ya, Oke, kita bahas mading. Gimana sih proses kalian itu selama membuat mading? Silakan dari Jati Allah. Oke, proses kami membuat mading ya. Kami itu membuat mading itu berdasarkan pantun. Kami membuat mading dengan pantun. Jadi pantun yang menarik tentang mewaspadai tentang judi online. Jadi agar sekitar itu tidak terpengaruh dan waspada terhadap judi tersebut. Oke, dari pantun ya. Ya. kalau mading kelas kami ini lebih banyak ke himbauan-himbauan dan dampak judi online yang dijelaskan dengan gambar-gambar yang menarik nih. Jadi kami lebih fokusnya ke gambar dan himbauan tadi. Lebih fokus ke visualisasi berarti Ya, ya. gambar-gambar yang sangat-sangat menarik. Oke, kalau Kak Tiara gimana? Kalau kelas kami ini lebih membahas tentang poster-poster judi online, tentang bentuk-bentuk judi online, apa itu judi online, dan cara pengaruhnya bagi kalangan di pelajar. Oke. Gak kerasa kita sudah di akhir acara kali ini. Intinya dari segala ini adalah cuma dua kata. Jauhi judol. Oke. Saya tutup podcast kita kali ini. Sampai jumpa. Jendil, Jendela Ilmu Podcast. Bye.